45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 7 sampai 11 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga dengan dosen pengampu Bunda Wiwinda M. Simak videonya ya. Baiklah, materi yang pertama yaitu menganalisis pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pengertian pengasuhan kepada anak usia dini. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya, dan memimpin satu badan atau lembaga. Atas pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak-anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh, serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses. B. Macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoritarian. Yang kedua, pola asuh otoratif atau demokrasi. Yang ketiga, pola asuh permisif. C. Pola asuh orang tua terhadap usia dini, anak usia dini. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Pengasuhan antara lain, yang pertama, terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak. Yang kedua, tingkat sosial ekonomi. Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah. Yang ketiga, kepribadian orang tua dapat mempengaruhi pola asuh yang konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya dengan otoriter. Selanjutnya, lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak. Maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya yaitu menganalisis interaksi pengasuhan dalam keluarga. Pengertian orang tua atau keluarga. Abu Ahmadi 2009 ayat 87 berpendapat bahwa keluarga adalah unit satu masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Sedangkan Hairudin berpendapat keluarga merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi yang merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, serta pemeliharaan kebudayaan bersama. B. Pola interaksi perilaku keluarga. Ada beberapa pola interaksi dalam keluarga menurut Circumflex sebagai berikut. Yang pertama, kedekatan keluarga, family quotient. Menurut Olson dalam bukunya Seto, terdapat beberapa aspek yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kedekatan keluarga. B. Adaptabilitas keluarga, family and adaptability. C. Komunikasi, communication. Pengertian pola asuh keluarga orang tua. C. Pola asuh atau pengasuhan. Pengasuhan menurut Purwadarminta dalam Amal 2008 adalah orang yang melaksanakan tugas, membimbing, memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengasuh anak. Menurut Derajat dalam Amal 2008 bahwa pola asuh merupakan cara mendidik dan memelihara anak mengurus makan, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Tentu saja pola asuh untuk setiap keluarga berbeda. Anak-anak yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada anak-anak dari keluarga yang lebih besar. D. Gaya pengasuhan.
Adapun bentuk-bentuk pengasuhan yang terdapat dalam interaksi antara orang tua dan anak, yakni yang pertama, kontrol dan pemantauan. Kedua, dukungan dan keterlibatan. Tiga, komunikasi. Empat, kedekatan. Tipe pola asuh keluarga. Yang pertama, satu, pola asuh otoriter. Pola asuh ini ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua. Kebebasan anak sangat dibatasi dan orang tua memaksa untuk berperilaku seperti yang diinginkan. Bila aturan-aturan ini dilanggar, orang tua akan menghukum anak dengan hukuman yang biasanya bersifat fisik. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Baiklah, selanjutnya interaksi pengasuhan dalam keluarga. A. Interaksi. Beberapa ahli sosiologi yaitu Herbert Blumer dan Georg Gemmett melakukan pendekatan tentang interaksionisme simbolik. Mereka berpandangan bahwa manusia adalah individu yang mampu berpikir, berperasaan, memberi pengertian kepada setiap keadaan, melahirkan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan terhadap apa yang dihadapi. Prinsip-prinsip interaksionisme simbolik yaitu yang pertama, kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Yang kedua, melalui interaksi sosial, mampu mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menjalankan kemampuan manusia untuk berpikir. Yang selanjutnya, makna dan simbol memungkinkan untuk bertindak dan berinteraksi. Keempat, manusia mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam bertindak dan berinteraksi. Berdasarkan suatu keadaan, manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan. Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan tersebut membentuk kelompok masyarakat. B. Konsep pengasuhan anak. Konsep pengasuhan anak mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, responding adalah merespon anak dengan tepat. Anak sangat membutuhkan respon yang tepat dan benar terhadap apa yang mereka tanyakan atau mereka ketahui, sehingga orang tua harus responding terhadap anaknya. Yang kedua, preventing adalah mencegah anak berperilaku yang bermasalah atau berisiko. Orang tua juga perlu preventing terhadap anak, mencegah dan mengawasi anak agar tidak berperilaku yang negatif atau berisiko terhadap diri anak itu sendiri. Yang ketiga, monitoring adalah mengawasi anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau perhatian secara penuh. Pengawasan orang tua terhadap anak yang berusaha berinteraksi dengan lingkungannya sangat dibutuhkan. Jika interaksi yang terjadi negatif, maka anak itu akan berperilaku negatif pada orang tua dan keluarganya. 4. Mentoring adalah membantu secara aktif dalam tindakan anak atau perilaku anak. Membantu anak agar tidak berperilaku negatif dengan memberikan pendidikan yang baik dan benar terhadap anak dan anak akan berprofesional atau sopan. 5. Modeling adalah menjadi orang tua sebagai contoh yang positif pada anak. Orang tua adalah modeling untuk anak-anaknya sehingga menjadi orang tua dituntut untuk selalu memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya. C. Interaksi pengasuhan dalam keluarga. Pengasuhan dalam keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga menjadi dewasa. Karena itu, keluarga sebagai lembaga pertama dalam kehidupan anak akan memberikan pola dan corak bagi konsep diri anak yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya.
Interaksi pengasuhan yang terjadi dalam keluarga digunakan konsep interaksionalisme melalui suatu konsep interaksi dan dampak yang ditimbulkannya. Interaksi yang terjadi dalam keluarga menurut Suleman meliputi yang pertama, interaksi suami istri, interaksi orang tua anak, interaksi antara saudara sibling, 4 interaksi pengasuhan. Selanjutnya yaitu analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. A. Pengertian pola pengasuhan anak. Secara etimologi, pola berarti bentuk, tata cara, sedangkan asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Sehingga pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat, dan mendidik. Jika ditinjau dari terminologi, pola asuh anak adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif atau positif, seperti contohnya kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Menurut Kohn, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah, maupun hukuman. Cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. B. Jenis-jenis pola dan gaya pengasuhan. Yang pertama, jenis-jenis pola pengasuhan anak. Yang pertama, pola asuh demokratis. Kedua, pola asuh otoriter. Yang ketiga, pola asuh permisif. Yang keempat, pola asuh penelantaran. 2. Gaya pengasuhan anak. Yang pertama, otoriter. Gaya pengasuhan anak model ini menerapkan aturan. Orang tua selalu benar. Seorang anak harus selalu mematuhi apapun yang dikatakan dan disarankan oleh orang tuanya. Semua urusan anak diatur oleh orang tua. Yang kedua, liberal. Gaya ini kebalikan dari gaya otoriter. Orang tua memberikan kebebasan seluas-luasnya, keinginan anak selalu dipenuhi oleh orang tua. Yang ketiga, egaliter, autoritatif. Pada gaya pengasuhan ini, orang tua membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anak, tapi anak juga memiliki kesempatan untuk berpendapat. Orang tua mendengarkan anaknya dan mencari solusi yang disepakati bersama. Yang keempat, tidak terlibat negligence. Pada gaya pengasuhan anak ini, orang tua cenderung cuek, tidak begitu peduli dengan pengasuhan anaknya. Orang tua seolah tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak atau sekedar memperhatikan hal-hal sepele anaknya. Segala sesuatu dipercayakan kepada orang lain begitu saja tanpa kendali darinya. C. Faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan anak. Yang pertama, budaya. Yang kedua, pendidikan orang tua. Yang ketiga, status sosial ekonomi. D. Syarat pola asuh keluarga yang efektif. Yang pertama, pola asuh harus dinamis. Yang kedua, pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ayah ibu mesti kompak. Yang keempat, pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua. Yang kelima, komunikasi efektif. Yang keenam, disiplin. 7, orang tua konsisten. Selanjutnya, analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. A. Definisi pengasuhan. Pengasuhan seringkali disebut sebagai pola asuh. Pola asuh sendiri menurut Baurin adalah bentuk parental kontrol yang mana bermakna sebagai kontrol orang tua pada anaknya berupa pemberian bimbingan, pendampingan guna perkembangan anak yang lebih baik di masa dewasanya. Mu'alifah 2009. Pengasuhan juga diartikan sebagai bentuk asuh orang tua pada anak-anaknya yang nantinya berguna membentuk kepribadian anak. Pengasuhan merupakan perilaku orang tua yang diimplementasikan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku tersebut umumnya dapat dirasakan anak baik secara positif maupun negatif, bergantung pada faktor yang mempengaruhi pengasuhan tersebut. B. Faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Berdasarkan pendapat Musen, beberapa faktor yang mempengaruhi pengasuhan orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal.
kultur budaya, status sosial dan ekonomi. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.